Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita kembali bertemu di dalam Yesus Kuatku untuk sama-sama kita menerima berkat firman Tuhan lewat renungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami berterima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami dapat kembali menikmati berkat firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami buka hati kami mau Tuhan berbicara kepada kami. Karena kami percaya hanya firman Tuhanlah satu-satunya kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan kami izinkan Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan untuk menjamah hati kami. Agar apa yang kami dengar pada saat ini kami renungkan dan kami lakukan itu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami terima berkat firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama lihat ayat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat ke-9 dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ini merupakan jawaban atas doa Rasul Paulus. Bagaimana Tuhan berkata tidak atas apa yang Rasul Paulus minta kepada Tuhan tentang duri dalam daging yang disebutkan oleh Rasul Paulus di ayat-ayat sebelumnya. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa seorang Rasul Paulus yang begitu mengasihi Tuhan, yang begitu dengan luar biasa Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan, ketika ia berdoa, ketika ia meminta sesuatu, Tuhan berkata tidak. Tetapi kita sama-sama percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah salah di dalam kehidupan kita. Dan kita mau belajar dari apa yang Tuhan katakan kepada Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-9 ini. Di dalam bagian yang pertama, Tuhan katakan cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudara yang dikasih Tuhan, Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-5 berkata, Tuhan adalah bagian warisan kita. He is my portion. Ketika kita memiliki Yesus, ketika kita memiliki segalanya, ketika kita memiliki Tuhan, ketika kita mendapatkan Yesus, maka kita juga akan mendapatkan segala sesuatu tentang Dia. Kita punya kuasanya, kita punya kasih-Nya. Kalau kasih karunia Tuhan itu, Tuhan berikan bagi semua umat manusia untuk menyelamatkan manusia. Apalagi akan kelemahan-kelemahan kita. Itu sebabnya Tuhan katakan cukup. Yesus itu cukup bagi kita. Yesus itu segala-galanya di dalam kehidupan kita. Dan ini yang Tuhan katakan kepada Rasul Paulus ketika dia berbicara tentang duri di dalam dagingnya. Sesuatu kelemahan yang Rasul Paulus katakan dan dia ungkapkan itu sebagai duri dalam daging. Sesuatu yang sangat ingin dia minta Tuhan ambil, Tuhan cabut, tetapi Tuhan berkata tidak. Dan saya percaya ada maksud Tuhan. Ada rencana Tuhan yang indah ketika Tuhan membiarkan, ketika Tuhan mengizinkan kelemahan-kelemahan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan hal ini bahkan terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus, seorang rasul yang luar biasa, yang Tuhan pakai dengan ajaib, dengan hebat. Di dalam bagian yang kedua, Tuhan katakan sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara yang dikasih Tuhan, karena kelemahan ini, karena duri dalam daging yang Rasul Paulus katakan sebagai kelemahannya, hal ini mendorong Rasul Paulus untuk berdoa supaya Tuhan cabut, supaya Tuhan ambil duri dalam daging itu. Ada waktunya di mana ketika kelemahan-kelemahan itu datang di dalam kehidupan kita, kita berdoa kepada Tuhan. Dan kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam kehidupan kita mendorong kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Kelemahan-kelemahan yang datang dalam hidup kita mendorong kita untuk mencari Tuhan, menggerakkan kita untuk berdoa, menggerakkan kita untuk mencari Tuhan dan mendapatkan Tuhan. Ingat, ketika kita mendapatkan Tuhan, maka kita memiliki segala-galanya. Itu sebabnya Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dan sebab di dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ketika kita ada di dalam kelemahan, kita akan didorong untuk mencari Tuhan. Dan ketika kita mencari Tuhan, maka kita akan mendapatkannya, dan di situ ada kuasa Tuhan yang begitu luar biasa yang akan memberikan kita kekuatan. Ketika kita ada di dalam kelemahan, disitulah kita tergerak untuk merendahkan diri, dan Tuhan juga memberikan kita kekuatan. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, senantiasa ada kekuatan ketika kelemahan itu datang di dalam kehidupan kita kalau kita mau mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sangat kuat seperti sebuah tiang baja yang kokoh, apakah Tuhan dapat melakukan sesuatu terhadap diri kita? Tetapi ayat firman Tuhan di dalam Matius 12 ayat yang ke-20 katakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kalau kita lemah, kalau kita bagai buluh yang patah terkulai, maka disitulah kita dapat menikmati, merasakan, mengalami kekuatan kuasa Tuhan. Kalau kita sangat kuat, kalau kita berusaha kuat dengan kekuatan diri kita sendiri, maka Tuhan tidak akan bekerja dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita lemah bagaikan buluh yang patah terkulai, maka disitulah Tuhan akan bekerja, Dia akan bertindak bagi kita. Itu sebabnya mari kita sama-sama menyadari bahwa betapa hebatnya kasih karunia Tuhan itu yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan cukup yang telah menyelamatkan kita, bahkan memberikan kita kekuatan ketika kita mengalami kelemahan-kelemahan. Jangan pernah takut saudara ketika kelemahan itu datang dalam hidup kita. Ketika kelemahan menghampiri kehidupan kita, ketika kita datang mencari Dia, Tuhan akan senantiasa memberikan kita kekuatan sebab Dia setia. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita ada dalam kelemahan, biarlah kelemahan itu mendorong kita untuk berdoa kepada Tuhan. Dan seperti apa yang Rasul Paulus katakan, bahwa dia berdoa berkali-kali. Sekalipun di dalam ayat firman Tuhan Rasul Paulus hanya menyebutkan 3 kali, tetapi saya yakin dan percaya Rasul Paulus berdoa berkali-kali karena kelemahannya ini. Itu sebabnya mari datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Sebab dengan kelemahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, maka kita akan menerima kekuatan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur buat firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan. Ada waktu di mana Tuhan izinkan kelemahan-kelemahan itu datang dalam hidup kami, terjadi di dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah kelemahan-kelemahan ini Tuhan membuat kami mencari Tuhan, mendorong kami untuk merendahkan diri, mendorong kami Tuhan untuk menghampiri Tuhan. Karena kami tahu bahwa kasih karunia Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, itu pun cukup bagi kami Tuhan, untuk kami dapat menghadapi dunia yang begitu jahat ini Tuhan. Jangan biarkan kami jatuh di dalam kelemahan kami, tetapi kami tahu lewat kebenaran firman Tuhan ini Tuhan, bahwa di dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Karena di dalam kelemahan Tuhan bekerja, Tuhan bertindak bagi kami. Sehingga kami memperoleh kekuatan Allah
kami dikuatkan di dalam kelemahan. Dan kuasa Allah yang sempurna itu bekerja di dalam kehidupan kami. Tolong kami semua Tuhan yang sedang mengalami kelemahan-kelemahan. Kami hanya berharap kepada kekuatan kuasa Tuhan yang bekerja dan bertindak bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat. Tuhan Yesus memberkati.